Jangan membuang waktu memikirkan apa yang dilakukan orang lain. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan narasi singkat tentang para petani di Quebec, Kanada yang selama berpuluh-puluh tahun lamanya mempertahankan cadangan sirup tangkira atau sirup maple yang bernilai ratusan juta dolar karena rasanya yang begitu khas. Hingga di tahun 2011 terjadi perampokan sirup dalam jumlah besar. Kenapa bukan emas atau uang? Jangan salah, karena sirup ini menjadi minuman eksklusif apalagi di bulan puasa. Dan ini bukanlah kisah nyata. Hari itu, dua orang polisi yang bernama Teddy Green dan rekannya Donnie datang ke sebuah rumah untuk mencari keberadaan Orval Sticks. Donnie lantas membuka drum yang berisi sirup. Ketika mencicipi sirup tersebut, ternyata film mundur 2 hari sebelumnya. Dan inilah tokoh utama dalam film ini yang bernama Ruth Landry, seorang petani sekaligus pemilik lahan dari ribuan pohon yang menghasilkan getah untuk bahan utama sirup maple. Seorang wanita yang mengaku dari petugas asosiasi tangkira Quebec bermaksud menyita seluruh perkebunan milik Ruth, termasuk sirup yang dia panen sebelumnya. Alasannya, Ruth dianggap sebagai petani yang tidak memiliki lisensi. Ruth yakin betul ini ulah Leonard. Ruth yang marah langsung mengusir wanita ini, bahkan sumpah serapah akan membakar rumahnya jika berani datang lagi ke sini. Selanjutnya, diperlihatkan seorang pria busekel bernama Remy yang diberi kue ulang tahun oleh ayahnya yang bernama Maurice. Scene berpindah ke sebuah bar. Pria bernama Mike Burney mendapat panggilan telepon dari seseorang dengan nama Bo. Mike menemui ketua geng motor yang bernama Dennis untuk mengambil uang. Dennis mengingatkan Mike bahwa uang tersebut milik keluarga sesuai hasil kesepakatannya dengan mereka. Meski Mike sudah menunjukkan pistolnya, tetap saja Dennis menjatuhkan uang tersebut untuk menjatuhkan harga diri Mike. Ruth yang marah datang ke kantornya Leonard, ketua asosiasi petani sirup. Tapi Ruth sempat dihadang oleh anaknya yang bernama Leo Junior yang mengaku sebagai ketua manajer asosiasi. Si Leonard yang seorang mafia menolak menandatangani dokumen agar Ruth terhindar dari penyitaan dengan alasan izin perkebunannya masih atas nama suaminya. Leonard memanfaatkan kelemahan Ruth agar dia menjual perkebunannya senilai $300.000. Ruth kembali marah karena dia tidak mau menjual tanah yang sudah dia kelola selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Siapakah si Remy ini dan apa tujuannya datang ke kantor asosiasi petani sirup? Disinilah kita tahu cara memanen getah sirup di Kanada ternyata menggunakan selang yang membentang dari satu pohon ke pohon lainnya. Mike rupanya teman Ruth dan suaminya Martin terkujur kaku di atas ranjang dengan berbagai peralatan medis untuk mempertahankan hidupnya. Ruth bermaksud meminjam uang dari Mike, tapi Mike sendiri dalam kesulitan. Ruth meminta bantuan Mike menyelundupkan sirupnya untuk dijual ke pihak luar karena asosiasi melarang dia menjualnya. Inilah gudang sirup milik asosiasi di mana si Remy bertugas sebagai keamanannya. Dia juga teman lama dari Leo Junior. Tiap malam, Remy harus menjaga gudang sirup yang bernilai $150 juta. Remy bermaksud meminta persetujuan mereka untuk membentuk tim keamanan. Namun Leonard terlihat tidak menyukai Remy, menyebutnya sebagai pecundang yang direkrut oleh anaknya. Pulang ke rumah, Remy melampiaskan kekesalannya dengan berlatih tinju. Di malam harinya, saat Remy bertugas menjaga gudang sirup, datang temannya si Orval Sticks memberikan jatah bulan lalu. Ternyata, setiap bulan mereka mencuri 1 tong sirup maple tersebut untuk dijual, lalu keuntungannya yang bernilai $2.000 dibagi 2. Agar mendapatkan uang lebih banyak, Remy mengajak sohibnya ini untuk mencuri puluhan drum sirup sekaligus. Tapi Orval menolak karena dia tidak mau terciduk hingga berakhir di sel penjara.
Ruth yang sudah frustasi dengan masalah keuangan dan ancaman penyitaan kebunnya memutuskan untuk menjualnya kepada Leonard. Di luar dugaan, Leonard kembali memanfaatkan situasi yang dihadapi Ruth dari sebelumnya mau membeli dengan angka $300.000, dia turunkan lagi menjadi $200.000. Habis sudah kesabaran Ruth terhadap si Leonard. Dia tebang sebuah pohon besar dan setelah itu menariknya dengan mobil untuk dibawa ke kota. Sementara itu, Remy diajak makan ke restoran oleh orang tuanya sekaligus memberinya hadiah sarung tangan hasil jahitan ayahnya. Di lokasi yang sama, Remy melihat si Mike bersama istrinya. Saat bersemedi di dalam toilet, Remy tidak sengaja mendengar Mike sedang menelepon si Bo tentang sebuah bisnis ilegal, meminta Bo memberitahu Pak Devani bahwa dia akan pergi ke Boston esok hari. Remy lantas menelusuri nama Devani dari Google yang ternyata keluarga Devani didakwa atas pemerasan dan perdagangan manusia. Menyadari Mike ini seorang penjahat, Remy menawarkan kerjasama untuk merampok ribuan tong sirup yang bernilai $150 juta. Kembali ke Ruth yang membabat puluhan sepeda yang diparkir di tepi jalan dengan pohon yang ditarik dengan mobilnya untuk memberi pelajaran kepada si Leonard. Remy mengaku sebagai keamanan gudang satu-satunya dan sudah beberapa bulan terakhir dia sudah biasa beraksi dengan temannya yang bernama Orval Stick. Setelah dilepaskan, pohon yang ditarik oleh Ruth menabrak rumahnya si Leonard. Itulah pelajaran karena dia berani mengusik ras terkuat di muka bumi. Sebelum pergi, Mike sempat mencuri sarung tangan milik Remy. Mike lantas menghubungi Ruth bahwa dia punya rencana untuk membantu masalah keuangannya. Entah apa rencananya, Mike datang ke rumah si Orval menggunakan sarung tangan curian sekaligus membawa sebuah besi. Di pagi hari, Leonard menghubungi kepolisian agar segera menangkap Ruth. Sementara itu, Ruth sendiri bertemu dengan Mike yang menawarkan imbalan $30 juta dengan cara merampok gudang sirup milik asosiasi. Karena menganggap itu mustahil, dengan tegas Ruth menolak. Tiba-tiba, Remy yang berada di sana bersuara, memastikan tidak ada kamera keamanan, apalagi sistem keamanan berteknologi tinggi karena dialah petugas keamanan satu-satunya. Remy kembali menjelaskan sudah berbulan-bulan lamanya dia mencuri 1 tong tiap bulan dengan temannya si Orval yang seharusnya datang juga. Target perampokan Mike adalah $1 juta yang dibagi 3. Dengan harga per tong yang ditetapkan asosiasi $2.489 itu, artinya jika dijual ke pasar gelapnya nilainya sekitar $2.000. Kesimpulannya, untuk mendapatkan $1 juta, mereka harus mencuri 500 tong sirup dalam 1 malam. Ruth menolak rencana perampokan ini karena dia tidak mau dipenjara. Namun tiba-tiba, petugas polisi datang untuk menahannya setelah merusak properti milik si Leonard. Ruth dijebloskan ke dalam sel tahanan, sedangkan suaminya yang sedang koma sendirian di rumah. Ruth lalu menelepon saudaranya yang bernama Florence untuk menjaminnya agar bebas dari penjara. Tapi Florence menolak karena selama ini Ruth menghubunginya jika butuh bantuan. Dia hanya bisa melihat keadaan Martin di rumahnya. Kembali ke rumah, Remy terkejut setelah mendapat informasi dari ayahnya bahwa Orval telah tewas dibunuh dan jasadnya ditemukan di dalam tong sirup, seperti yang ditampilkan di awal film. Singkat cerita, Remy mengajak Mike bertemu di tempat rahasia karena dia takut orang yang membunuh Orval mengetahui tentang sirup curian itu. Karena itu pula, Remy memutuskan untuk mundur dari rencana perampokannya. Tapi Mike tidak mau menerima penolakan Remy dengan menunjukkan pistolnya. Tetap saja, Remy memutuskan untuk pergi. Datang ke kantor polisi, Leonard yang sombong merendahkan Ruth dengan makan roti tepat di depannya. Di dalam mobilnya, ternyata Mike membawa sarung tangan milik Remy yang dia curi dan ada bercak darahnya. Ternyata sejak tahun 80-an, Leonard sudah membidik kebun pohon getah sirup milik Ruth. Dia bersikeras ingin merampasnya dengan berbagai cara. Kali ini, Leonard mendesak Ruth untuk menjual kebunnya dan sebagai imbalannya, dia akan cabut tuntutannya. Tapi Ruth menolaknya dengan tegas. Saat melihat cangkir yang disusun si Leonard terbalik, disinilah Ruth punya ide untuk memberi pelajaran kepada manusia songong itu.
Diam-diam, Mike menyelinap masuk ke dalam gudang milik Orval, meletakkan sarung tangan yang ada darahnya untuk menjebak Remy karena berani mundur dari rencana perampokannya. Ruth akhirnya dibebaskan setelah Leo membayar jaminan karena apa yang dilakukan ayahnya hanya mencoreng nama asosiasi. Mike dihubungi seseorang bernama Charlie untuk segera mengambil amplopnya, atau dia akan menugaskan Bo ke sana. Mike yang ketakutan meminta maaf kepada Charlie. Belum terungkap masalah besar apa yang sedang dihadapi Mike. Setelah Mike kembali ke rumahnya, datang Ruth yang mengaku punya ide brilian untuk mencuri sirup milik asosiasi itu. Caranya hanya mencuri isi sirup tanpa mengambil tongnya. Dengan begitu, aksi perampokan mereka tidak akan terungkap. Karena tidak ada waktu lagi, di masa panen, gudang tersebut akan ditutup total dan karena itu, Ruth sendiri yang akan membujuk Remy. Ruth meyakinkan Remy rencananya akan berhasil. Dia juga tidak percaya dengan dugaan Remy bahwa Orval dibunuh oleh Mike. Di sini terungkap penyebab Martin sampai koma ternyata jatuh dari atas pohon. Perampokan ini dianggapnya penting untuk menunjukkan kepada orang-orang sombong seperti Leonard yang telah merendahkan mereka. Remy akhirnya setuju dengan rencana Ruth untuk mencuri sirup lalu mengisi kembali tongnya dengan air. Karena itu, mereka lebih dulu harus mengambil tong yang disembunyikan Orval di gudang miliknya sebelum didahului polisi. Karena rencana perampokannya dilanjutkan, Mike kembali mengambil sarung tangannya. Tapi sebagian bulu sarung tangan tersebut berikut bercak darahnya tertinggal di kayu bakar. Apakah polisi akan menemukannya? Mike terlihat sedang menggunakan tongkat baseball. Apakah tongkat yang sama yang dia gunakan untuk membunuh Orval? Di balik punggungnya terlihat tato bertuliskan anak buah Charlie. Aksi bodoh dilakukan si Mike yang bermaksud melemparkan tongkat tersebut ke dalam hutan, tapi tidak mau meninggalkan sidik jarinya. Florence diminta Ruth kembali datang ke rumahnya karena kondisi Martin kembali memburuk. Tapi ternyata Ruth meminta saudarinya ini untuk menemani Martin karena Ruth harus pergi dengan alasan untuk wawancara kerja karena Leonard sudah membekukan perkebunan sirupnya. Setelah Ruth marah, barulah Florence bersedia untuk menemani Martin sampai Ruth kembali pulang. Morning off. You got it, Ruth. You better get that job. Leonard mengajak putranya sarapan di kedai setempat. Karena mengatakan toiletnya bau, tidak satupun dari pelayan dan petani di sana yang mau menyapa pria sombong ini. Bahkan ketika Leonard meminta sirup maple, pelayan mengatakan sudah habis. Bahkan tidak satupun pengunjung yang mau memberinya. Penduduk di sini ternyata lebih peduli kepada Ruth daripada Leonard, meski jabatannya sebagai kepala asosiasi. Mike sudah membawa truk warna hitam untuk melancarkan rencana pertama Ruth dengan mengambil tong sirup yang disembunyikan Orval di dalam gudangnya. Menurut Ruth, mereka harus lebih dulu mengambilnya karena jika polisi tahu, maka gudang sirupnya akan dikunci dan itu artinya rencana perampokan mereka akan kacau balau. Tapi Mike lebih dulu harus minta maaf kepada Remy karena tindakan kasarnya. Remy lantas bertanya, apakah Mike telah membunuh Orval? Dia menjawab, tidak. Menilai Orval terlalu banyak siasat, mungkin itu yang menyebabkan dia dibunuh. Di waktu yang sama, polisi Green hendak berangkat bersama rekannya ke gudang milik Orval. Karena sebentar lagi waktunya panen getah sirup itu, kesempatan mereka bertiga untuk merampok gudang sirup itu hanya 3 hari lagi. Tiba-tiba, mereka berpapasan polisi yang menangkap Ruth. Green mendapat masalah karena surat perintah penggeledahan gudangnya tertinggal di kantor, sedangkan jarak ke kantor polisi sudah terlalu jauh. Tidak mungkin menyusul mereka yang diperkirakan menuju lokasi yang sama. Akhirnya, Mike memutuskan untuk mengikuti mobil polisi itu kemana mereka pergi. Tiba di tempat istirahat, Mike turun dari mobilnya untuk merusak mobil si polisi. This is the plan. Things all set. They'll email the warrant when it's ready. All right. Tapi yang dia lakukan justru mengecek dokumen apa yang dibawa oleh polisi itu. Sepertinya dia takut aksi pembunuhannya terhadap Orval sudah tercium oleh aparat. Ruth memajukan truknya untuk menghalangi pandangan si polisi. Karena Mike dianggap terlalu lama, padahal dengan mudahnya Remy cukup menusuk ban mobilnya si polisi. Sementara itu, Leonard datang ke rumahnya Ruth bermaksud untuk memaksanya agar segera menjual kebunnya. Tapi hanya Florence yang ada di sana.
Setelah membaca surat tersebut, Florence kini sadar Ruth memang benar, karena si Leonard ini pria bajingan yang memanfaatkan petani lemah seperti Ruth untuk kepentingan pribadinya. Dua polisi ini terlambat melanjutkan perjalanan karena ban mobilnya yang bocor. Sedangkan Ruth, Mike, dan Remy sudah membobol gudang milik si Orval. Ruth mulai curiga dengan gerak-gerik si Mike di dalam mobil polisi yang begitu lama. Karena itu, dia bertanya apakah Mike terlibat dalam kematian Orval. Lagi-lagi dia mengelaknya, tidak mencari berkas apapun selain bermaksud memotong kabel starter mobil. Setelah melihat ada mobil polisi, mereka bergegas ingin memindahkan tong sirupnya. Karena terlalu berat, Mike dan Remy sampai ugil-ugilan. Alhasil, Ruth menyuruh mereka memasukkan tong tersebut kembali masuk ke dalam gudang. Tingkah mereka yang bodoh sekaligus kocak hampir saja terlihat oleh polisi. Dua polisi yang tiba bermaksud menarik rolling door-nya ke atas, tapi ditahan oleh mereka bertiga. Karena tidak sanggup lagi, Green dan rekannya Detektif Valerie memutuskan untuk memanggil manajer gudang. Kesempatan ini dimanfaatkan Ruth dan dua rekannya untuk kabur membawa tong sirupnya. Alhasil, dua polisi ini tidak menyadari ada tong sirup yang sudah dipindahkan, tapi mereka menemukan gembok yang sudah dirusak. Tak hanya itu, mereka menyadari ban mobilnya bukan bocor, tapi ditusuk dengan pisau. Setelah ingat ada truk hitam yang diparkir di gudang tersebut, termasuk saat mereka singgah di restoran, keduanya melihat kembali rekaman CCTV. Singkat cerita, kawanan perampok abal-abal ini sudah tiba di gudang sirup untuk mulai beraksi. I wish I could tell my dad. He would. Hey, Rémi! Charles, meet Gary Moore. Remy terkejut karena ternyata Leo merekrut keamanan baru bernama Gary. Tak hanya itu, Gary ditempatkan sebagai kepala keamanan. Padahal Remy yang lebih senior. Kan aneh. Masalahnya, perampokan mereka di malam ini jadi gagal total karena kehadiran si Gary. Kawanan perampok ini kemudian bertemu di bar membahas langkah berikutnya. Remy disebut botol karena dialah yang merekomendasikan tambahan petugas keamanan. Akhirnya, mereka sepakat untuk menyingkirkan si Gary, tapi hanya sebatas mematahkan tulang kakinya agar tugas keamanan gudang sirup kembali dikuasai Remy. Ruth mengingatkan mereka jangan sampai membunuh orang tersebut. Like bones, legs, the tibia. And Martin wakes up to a wife who His legs. Tibia, fibula. one leg. One leg. Mereka sepakat aksi perampokan akan kembali dilanjutkan pukul 8 malam nanti. Sementara itu, detektif mendapat informasi dari lab terkait dengan temuan bulu cerpelai di dalam gubuknya si Orval. Inilah yang akan mereka selidiki. Remy ditugaskan oleh Mike mengajak si Gary dalam rencana mereka untuk melumpuhkannya. Mereka sepakat untuk bertemu di hutan utara karena Gary akan pergi berburu. Keduanya langsung tertawa karena hutan lokasi yang tepat untuk mereka mematahkan kakinya. Singkat cerita, kedua perampok abal-abal ini sudah tiba di lokasi. Tampak Mike sedang mempersiapkan pistolnya dengan alat peredam saat si Gary tiba. Sedangkan Ruth melemparkan drum sirup yang dia ambil dari gudang si Orval tepat di gudang asosiasi. Setelah itu dia potret untuk rencana jebakan. Ruth kembali marah di depan si Leonard karena mafia tanah ini telah mengirimkan surat denda sejumlah $100.000 kepadanya tanpa alasan yang jelas. Ruth memperlihatkan fotonya kepada si Leonard yang dinilai sembrono karena membiarkan 3 tong sirup di luar gudang. Padahal, Ruth mengamankan barang bukti tersebut dari penyelidikan polisi. Sementara itu, ayah Remy dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang bulu cerpelai tersebut. Dia mengaku bulu dari binatang itu dibuat sarung tangan untuk anaknya sebagai hadiah ulang tahun. Ditanya di mana Remy sekarang, bapak tua ini menyebut anaknya itu sedang pergi ke hutan utara dengan temannya. Di dalam hutan ini, Remy pura-pura menceritakan situasi di dalam gudang sirup yang bernilai $150 juta kepada Gary. Tapi setelah masa panen beberapa hari lagi, nilainya akan jauh bertambah. Dan setelah itu, gudangnya akan dikunci total.
Padahal Remy sedang menunggu jebakan yang dilakukan Mike untuk mematahkan kakinya. Karena menilai sifat Leo Junior lebih baik dari ayahnya, Ruth menasehatinya agar jangan percaya dengan omong kosong Leonard. Banyak petani yang menjadi korban keserakahan ayahnya untuk menguasai kebun sirop mereka dengan harga yang sangat rendah. Jika Leo tidak percaya dengan ucapannya, periksa dokumennya dengan baik. Diam-diam, si Leonard menelepon dinas sosial karena teman lamanya yang terbaring koma ditinggalkan sendirian di rumahnya. Remy baru mengetahui ternyata Gary mantan tentara yang pernah bekerja sebagai penjaga perdamaian PBB. Remy menceritakan keluh kesahnya yang tidak dihargai Leonard, padahal dia sudah lama bekerja di gudang sirop itu, tapi Gary yang justru diangkat menjadi bosnya. Disinilah Gary memutuskan untuk berhenti karena merasa tidak enak kepadanya. Remy terkejut dengan keputusan Gary, dan saat itu juga diam-diam dia menghubungi Mike untuk membatalkan rencana mematahkan kakinya. Tapi si Mike yang botol lagi-lagi tidak percaya kepada Remy, dan ini yang dia lakukan. Remy segera menghubungi Ruth untuk meminta bantuan karena Mike sudah gila. Gary menghubungi polisi yang kebetulan sedang mengarah ke hutan utara. Dan ketika Mike ingin melepaskan kembali tembakan, Gotcha. Got him? How'd it handled? The cops? Mike kembali kabur, tapi Gary membatalkan rencananya untuk berhenti demi membantunya. Hey! Hey! You okay? That's worse. Insane! I can't quit. Okay. Ruth langsung kabur dari lokasi dengan membawa si Mike yang benar-benar mengacaukan rencana. Polisi akhirnya menerbitkan sketsa wajahnya si Mike sebagai pelaku penyerangan. Pulang ke rumah, Ruth terkejut karena tidak menemukan keberadaan Martin. Dan inilah sosok Charlie dan bosnya setelah melihat sketsa wajahnya Mike yang diterbitkan polisi sebagai buronan. Dia menugaskan Charlie untuk menghubungi Bo. Mike yang sedang bersembunyi di rumahnya didatangi seseorang yang menggunakan itek. Mike yang ketakutan langsung mengambil pistol. Ternyata wanita ini adalah sosok Bo yang sering berkomunikasi dengan Mike. Di luar dugaan. To see you. Sementara itu, Remy dimintai keterangan oleh polisi terkait kasus penyerangannya di dalam hutan. Menurut kesaksian Gary, Remy dianggap sebagai pahlawan yang telah menyelamatkannya. Selain itu, detektif Valerie menunjukkan foto jasadnya si Orval. Berdasarkan kesaksian ayahnya dan bukti dari bulu sarung tangan miliknya yang ditemukan dengan bercak darah, Remy terancam ditetapkan sebagai tersangka. Sontak, Remy terkejut karena Orval adalah sahabat terbaiknya dan dia dengan tegas mengatakan tidak membunuhnya. Green sendiri lebih percaya dengan pengakuan Remy karena sarung tangannya itu tertinggal di restoran, digunakan pelaku untuk menjebaknya. Disinilah Remy menyadari Mike yang telah mencuri sarung tersebut tapi dia rahasiakan kepada polisi. Tidak terima dengan tuduhan mereka, Remy mengusir keduanya. Ruth datang ke rumah sakit karena Martin ditempatkan di sana. Ternyata dia sadar Leonard lah yang telah melaporkannya ke dinas sosial. Ruth yang emosional bersumpah akan menguras uangnya mafia tanah itu. Perselisihan pun terjadi antara Green dan Valerie karena detektif menilai rekannya ini lebih membela Remy. Remy meluapkan amarah kepada ayahnya yang dianggap telah melaporkannya kepada polisi. Padahal ayahnya ini sangat polos, bermaksud baik dan sangat menyayanginya. Remy pun pergi setelah Ruth datang menjemputnya. Mike yang terluka akibat ditikam Bo dimarahi habis-habisan karena perilaku Mike yang membahayakan keluarga. Dia menunjukkan sketsa wajahnya sebagai buronan yang sedang diburu polisi. Tiba-tiba, Ruth dan Remy muncul di sana. Mereka mengaku bisa masuk ke rumah mewah ini karena Mike memberikan kodenya. Leo akhirnya mengetahui dengan modus ayahnya yang membeli banyak pertanian dengan harga murah menggunakan perusahaan anonim. Alih-alih berjuang untuk asosiasi, padahal Leonard yang serakah ingin menguasai lahan para petani dengan cara yang ilegal. Mike, Ruth, dan Remy diinterogasi oleh Bo sebelum dieksekusi mati. Terpal sudah dipersiapkan agar darah mereka tidak mengotori lantai. Bo penasaran setelah Remy menyebutkan tentang uang.
Ada sebuah fakta yang mengejutkan. Mike yang berpenampilan mewah dengan mobil dan rumah megah ini ternyata hanya seorang penjaga rumah, bukan seorang bos seperti yang kita duga. Ruth dan Remy benar-benar tertipu. Jangankan rumah, celana dalam yang Mike gunakan disebut Bo bukan miliknya. Setelah dipaksa, Mike akhirnya mengaku bukan siapa-siapa. Tak hanya itu, Mike mengaku bahwa dia telah membunuh Orval. Ketika bau mentah mendarat di wajahnya, tiba-tiba polisi datang. Setelah polisi itu kembali pergi, Bo memaksa Ruth bicara dengan maksud uang yang dikatakan oleh Remy. Akhirnya, Ruth membeberkan rencana pencurian sirop tangkira yang akan mereka lakukan malam ini. Setelah menghitung berat setiap tong dan kemampuan mobil truk yang dibawa Mike, mereka akan membawa 16 tong setiap kali beraksi untuk menumpahkan isinya lalu diganti dengan air danau. Tapi menurut Bo, nilainya terlalu kecil dan dia punya ide untuk menggunakan truk kargo agar muatannya jauh lebih besar dan otomatis uang yang dihasilkan besar pula. Dia akan menguras habis seluruh gudang sirop ini. Untuk masalah Gary, Bo sendiri yang akan mengikatnya, sedangkan Remy akan berpura-pura menjadi korban lalu membebaskannya juga. Bo akan memastikan hanya dia yang dilihat oleh si Gary sebagai pelaku satu-satunya perampokan ini. Jika Mike menolak rencananya ini, Bo akan membunuhnya. Bo lalu menceritakan perampokan besar yang dilakukan Mike dan timnya. Dia mencuri satu truk yang berisi barang-barang elektronik. Alhasil, Bo, Charlie, dan ayahnya penasaran ingin melihat isi truknya. Setelah dibuka, ternyata isinya hanya permen loli. Sejak saat itulah Mike dipanggil mereka Lollipop. Bo lalu menghubungi Charlie untuk menceritakan seluruh rencana perampokan ini. Mike mengaku ingin keluar dari lingkaran keluarga penjahat itu. Karena Mike terlalu berisik, ini yang terjadi kepada Bo. Melihat si Bo meninggal, Remy dan Ruth tidak mau membantu Mike memindahkan jasadnya meskipun dia menjanjikan imbalan $1.000. Mereka semua takut Charlie dan anak buahnya akan memburu mereka setelah mengetahui Bo telah tewas. Ketika Mike sibuk memindahkan jasadnya ke dalam lemari pendingin, Ruth memilih untuk memikirkan rencana perampokan gudang siropnya. Daripada memindahkan tongnya yang begitu berat, Ruth punya ide untuk menyadap isi tongnya seperti pohon. Biasanya, setelah petani menyetorkan hasil panen siropnya, mereka akan menggelar pesta hingga malam hari. Saat itulah kesempatan yang baik bagi mereka untuk melancarkan aksinya tepat di siang bolong. Tapi mereka membutuhkan truk tangki yang harus Mike curi dari peternakan susu. Leonard melihat kembali bangunan setengah jadi yang dia peruntukkan untuk para pengunjung. Disinilah Leonard bermaksud menyerahkan kepemimpinan asosiasi kepada putranya yang akan diumumkan nanti malam saat pesta berlangsung. Leonard sepertinya sadar dengan kesalahannya yang langsung disambut positif oleh Leo Junior. Sebelum beraksi, Ruth pamit terlebih dulu kepada Martin jikalau dia tidak bisa kembali lagi. Tiba-tiba dia merasa tangan Martin meremas tangannya. Ruth segera meminta bantuan saudarinya untuk mengecek. Tapi ada dua kemungkinan bisa kembali membaik atau makin memburuk. Itulah yang ditakutkan oleh Ruth. Saat membuka pintu garasi, Mike dikejutkan dengan dua polisi yang sebelumnya melihat mobil milik Bo, seorang pelaku kriminal dari anggota keluarga mafia Devani. Karena melihat bercak darah di lemari pendinginnya, Mike disuruh untuk mundur. Namun setelah dibuka, ternyata tidak ditemukan jasad siapapun di dalamnya. Mike lolos dari penangkapan meskipun wajahnya mirip dengan sketsa wajah yang dibuat polisi atas kasus pembunuhan Orval. Mike terkejut kemana mayatnya si Bo, kenapa bisa menghilang. Pergi ke hutan, Mike kembali mencari tongkat baseball yang dia buang. Sedangkan di gudang sirup, ratusan petani sibuk menyetorkan hasil panen mereka. Sebagian hasilnya disimpan di dalam tangki besar. Setelah panennya usai, para petani selanjutnya berkumpul untuk menggelar pesta. Remy lantas menyuruh Gary untuk pergi lebih dulu. Gudang ini akan dia kunci sendiri. Tak jauh dari sana, Ruth dan Mike sudah membawa tangki besar menunggu kode dari Remy. Konyolnya, si Remy memberi kode dengan lampu senter di siang hari. Kawanan perampok ini langsung beraksi dengan memasang puluhan selang ke dalam tong sirupnya untuk disedot ke dalam tangki.
Sementara itu, Leonard dan ratusan petani menggelar pesta perayaan meski sindiran keras dilontarkan para petani ini kepada Leonard yang memanfaatkan kebun mereka untuk memperkaya dirinya sendiri. Di luar dugaan, ayahnya si Remy datang ke gudang, baru menyadari bahwa mereka sedang mencuri sirup. Remy langsung marah karena Mike berniat mengeluarkan pistolnya untuk membunuh ayahnya. Jika itu terjadi, Remy mengancam akan menelepon polisi. Mike yang jahat mengambil tongkat baseballnya untuk dipindahkan ke dalam mobil ayahnya si Remy. Karena sayang kepada anaknya, pria tua ini akan merahasiakan perampokan yang mereka lakukan. Berbanding terbalik dengan si Leonard yang memfitnah anaknya sendiri telah menyalahgunakan kekuasaan. Dan karena itu, mendesaknya mundur dari jabatannya sebagai kepala manajer. Sontak, para petani marah karena Leonard akan menguasai asosiasi ini seorang diri demi kekuasaannya. Pertikaian pun terjadi antara Remy dan Mike. Para petani yang tidak sudi dengan kepemimpinan Leonard berhamburan keluar mengancam akan mengambil kembali tong sirup yang mereka setorkan. Karena melihat ratusan petani sedang bergerak ke gudang, ini yang dilakukan Ruth. Sementara itu, Remy yang cerdik menyedot langsung sirupnya dari tangki besar agar muatan mereka cepat penuh. Tim kepolisian menggeledah rumahnya Remy. Remy yakin aksi mereka tidak akan ketahuan karena dia sengaja memutar kerannya seakan lupa menutup hingga sirup itu berceceran di lantai. Tapi lagi-lagi, Mike memancing amarahnya Remy hingga muncul si Gary yang mengira Remy sedang menangkap pencuri. Tidak ada pilihan, Gary pun dilumpuhkan. Setelah tangkinya penuh, kawanan perampok ini langsung kabur. Ruth memperkirakan hasil jarahan mereka mencapai 8 juta dolar. Itu artinya mereka bertiga akan kaya raya. Polisi menemukan tongkat baseball sebagai bukti pembunuhan. Demi melindungi putranya, pria tua ini mengaku dialah yang telah menghabisi Orval. Ruth sendiri merasa lega karena suaminya dalam kondisi stabil. Dan ternyata si Bo masih hidup. Dia datang ke rumah sakit melihat Martin. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi. Keep enjoy.